Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan positif dalam akuntansi. Jadi, pendekatan ini itu berfokus untuk menjelaskan apa yang benar-benar terjadi dalam suatu praktik akuntansi, bukan apa yang seharusnya dilakukan. Jadi, pendekatan positif itu bersifat deskriptif dan juga berbasis data empiris. Artinya penjelasannya itu didasarkan pada fakta dan juga kondisi nyata di lapangan, bukan sekedar teori dan juga idealnya itu seperti apa, seperti itu. Kemudian pendekatan ini juga tidak menilai apakah suatu metode itu benar atau salah, tapi lebih ke memahami dan juga menjelaskan kenapa akuntan dan manajer itu memilih suatu metode tersebut. Nah, jadi di sini pentingnya ketepatan dalam penjelasan. Jadi penjelasan yang baik itu harus didukung dengan bukti empiris dan juga mampu menjawab alasan dibalik praktik akuntansi tersebut. Misalnya karena adanya kepentingan manajemen, insentif seperti bonus, atau tekanan dari pihak luar. Contohnya, manajer itu bisa saja memilih metode akuntansi tertentu untuk meningkatkan laba supaya bonus yang diterima itu jadi lebih besar. Nah, jadi dari pendekatan positif ini kita bisa memahami bahwa praktik akuntansi itu tidak lepas dari kepentingan dan juga kondisi nyata, bukan hanya mengikuti aturan dan juga teori saja. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hipotesis perataan laba. Nah, hipotesis perataan laba ini adalah konsep dalam akuntansi yang menyatakan bahwa manajer perusahaan memiliki kecenderungan untuk mengurangi fluktuasi laba yang terlalu tinggi atau rendah dengan cara mengatur waktu pengakuan pendapatan dan beban. Nah, tujuannya ini tuh agar laba yang dilaporkan terlihat lebih stabil dari periode ke periode sehingga kinerja perusahaan tampak lebih konsisten dan juga terlihat menarik di mata investor dan pihak eksternal. Nah, tujuannya ada 3. Yang pertama ada mengurangi fluktuasi laba, yang kedua menjaga citra stabilitas perusahaan, yang terakhir yaitu meningkatkan kepercayaan investor. Nah, cara yang dilakukan oleh pihak manajer itu ada 2. Yang pertama mengatur waktu pengakuan pendapatan, dan yang terakhir yaitu menunda atau mempercepat beban perusahaan. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi sebagai sebuah paradigma. Nah, akuntansi sebagai sebuah paradigma dapat dipahami sebagai cara pandang framework berpikir dalam melihat peran akuntansi, bukan sekedar teknik pencatatan. Dalam paradigma modern, akuntansi diposisikan sebagai sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan yang strategis organisasi, bukan hanya pelaporan keuangan. Dalam teori akuntansi, menurut Atkinson, akuntansi manajemen dijelaskan sebagai penyedia informasi untuk decision making dan strategi execution. Hal ini menunjukkan paradigma bahwa akuntansi berorientasi pada nilai dan strategi, bukan hanya angka historis. Nah, kemudian menurut Blocker, akuntansi, khususnya cost management, ditekankan sebagai alat untuk membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitif melalui strategi. Kemudian, menurut Hansen, perkembangan sistem akuntansi dari tradisional ke activity-based dan strategic-based system menunjukkan perubahan paradigma akibat tuntutan lingkungan bisnis modern. Pada intinya, akuntansi sebagai paradigma berarti akuntansi dipahami sebagai sistem yang berkembang mengikuti lingkungan bisnis, berfokus pada pengambilan keputusan, penciptaan nilai, dan pencapaian strategi organisasi, bukan sekedar proses pencatatan transaksi. Pada slide ini kita akan membahas tentang manajemen laba. Nah, manajemen laba itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manajer untuk menurunkan, meratakan, atau bahkan menaikkan laba perusahaan sesuai dengan kepentingan atau tujuan tertentu dari manajemen itu sendiri. Nah, praktik ini tuh biasanya dilakukan melalui beberapa cara. Bisa dari penyesuaian pendapatan atau biaya, pemilihan metode akuntansi, bahkan manipulasi laporan keuangan. Nah, itu semua dilakukan untuk apa sih? Nah, tujuannya itu beragam. Yang pertama adalah untuk memaksimalkan laba perusahaan agar terlihat lebih baik di mata investor. Selain itu juga untuk menghindari penurunan laba, karena penurunan laba bisa memberikan sinyal negatif ke pasar. Lalu manajemen laba juga digunakan untuk menjaga harga saham tetap stabil, meningkatkan kredibilitas perusahaan, dan bahkan berkaitan dengan bonus atau insentif yang diterima oleh manajemen. Nah, namun penting untuk kita pahami bahwa praktik ini tidak selalu berada di jalur yang aman secara etika. Nah, manajemen laba bisa menjadi tidak etis apabila dilakukan dengan cara yang melanggar standar akuntansi atau menyesatkan pengguna laporan keuangan. Nah, jika hal tersebut terjadi, maka dampaknya itu bisa sangat serius.
perusahaan bisa kehilangan kepercayaan investor, menghadapi risiko hukum, hingga mengalami kerusakan reputasi yang sulit untuk dipulihkan. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya manajemen laba. Nah, yang pertama itu ada tekanan pasar, di mana perusahaan dituntut untuk memenuhi ekspektasi laba. Nah, kemudian ada siklus bisnis, terutama saat kondisi ekonomi tidak stabil. Selain itu, kompensasi manajemen juga menjadi faktor penting, karena seringkali bonus didasarkan pada kinerja laba. Nah, faktor berikutnya adalah regulasi dan pengawasan, di mana semakin ketat aturan, semakin kecil peluang praktik ini dilakukan. Nah, dan yang terakhir adalah harapan pemegang saham yang mendorong manajemen untuk menunjukkan kinerja yang baik. Nah, jadi manajemen laba ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi strategi, tetapi di sisi lain juga berpotensi menimbulkan masalah jika tidak dilakukan secara etis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pendekatan positif dan paradigma dominan dalam akuntansi. Pendekatan positif berfokus pada bagaimana praktik akuntansi benar-benar terjadi di dunia nyata. Jadi pada pendekatan ini tidak hanya membahas terkait kondisi ideal saja, tetapi juga menjelaskan dan memprediksi perilaku akuntansi berdasarkan kondisi aktual perusahaan. Praktik akuntansi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti insentif manajer, kontrak, hingga tekanan eksternal dari investor maupun dari pasar. Sementara itu, paradigma dominan atau decision usefulness menekankan bahwa informasi akuntansi harus bermanfaat bagi pengguna dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, relevansi informasi menjadi hal utama dan juga kualitas informasi dinilai dari seberapa berguna informasi tersebut bagi investor, kreditor, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya adalah tentang manajemen laba dan perataan laba. Manajemen laba merupakan tindakan intervensi dalam proses pelaporan keuangan yang dilakukan manajer untuk mencapai target tertentu atau memenuhi kepentingannya sendiri. Praktik ini sering dikaitkan dengan konflik keagenan karena manajer memiliki kepentingan yang mungkin berbeda dengan pemilik perusahaan. Sedangkan perataan laba dilakukan dengan mengurangi fluktuasi laba antar periode agar kinerja perusahaan terlihat lebih stabil. Dengan laba yang stabil, maka perusahaan dapat membentuk persepsi positif di mata investor. Namun, di balik praktik tersebut juga memiliki resiko, yakni dapat mengurangi transparansi dan juga menurunkan kualitas informasi dalam laporan keuangan karena informasi yang disajikan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya. Yang selanjutnya adalah terkait hubungan antara pendekatan positif, manajemen laba, dan juga paradigma decision usefulness. Pendekatan positif menjelaskan bahwa perilaku manajer dalam pelaporan keuangan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan berbagai insentif. Dalam kondisi tersebut, muncul praktik manajemen laba, termasuk perataan laba yang digunakan untuk menjaga stabilitas kinerja perusahaan di mata pasar. Inti permasalahannya adalah laporan keuangan tidak selalu bersifat netral karena dapat dipengaruhi oleh strategi dan kepentingan dari manajemen itu tersendiri. Di satu sisi, praktik tersebut dapat mendukung decision usefulness karena informasi terlihat lebih stabil dan membantu persepsi investor. Namun, di sisi lain, praktik ini juga berpotensi menurunkan kejujuran serta kualitas informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan perusahaan.